Halo semuanya, rekaman kali ini untuk materi dari Korean Art dibuat sengaja untuk sifatnya sebagai supplementary aja. Di sini saya bakal bahas secara overview Korea itu secara keseniannya apa aja yang mereka buat dan dipengaruhinya apa. Jelas banget kalau kita lihat sebetulnya Korea itu punya pengaruh yang cukup kuat ke Taoisme juga, jadi seperti ke Chinese ya. Dan Jepang sebetulnya juga masih sangat mirip. Gimana cara mereka berelasi dengan alam, em, menghormati alam, bahkan sampai tokoh-tokoh spiritualnya juga kita bisa lihat tampak membawa elemen-elemen dan aspek-aspek alam itu. Tapi nanti seiring dengan zaman tentunya Korea banyak sekali kalau kita lihat sejarahnya sebetulnya ada konflik, ada serangan dari Cina, ada juga di zaman yang lebih modern nanti mereka ditekan oleh Jepang sebetulnya. Uh, jadi lebih ke berusaha untuk menciptakan corak sendiri sebetulnya Korea itu. Tantangan mereka ada di situ. Nah, seperti yang kita tahu secara geografis, Korea itu memang bersebelahan ya antara South dan North, antara utara dan selatan. Dan seperti yang kita tahu memang bisa dibilang mereka agak ketakutan sedikit ya kalau untuk di era-era sekarang dan masih walaupun sudah lebih membaik dibanding dulu karena perbedaan ideologi tentunya dan kalian juga tahu utara masih giat untuk mengembangkan teknologi nuklir atau bahkan pertahanan negara mereka yang menggunakan nuklir juga. Jadi bisa dibilang agak ngeri sebetulnya ya. Oke. Nah, secara timeline sebetulnya Korea lumayan banyak juga, cuman saya tidak akan bahas dari bronze dan iron. Mungkin saya bakal comot-comot sedikit-sedikit ya dari era-era yang ada di situ. Three Kingdoms itu, terus ada North dan South, terus nanti yang sebetulnya banyak terjadi perkembangan itu ada di Joseon atau Choson dinasti. Itu nanti ada satu tokoh figurnya yang terkenal dan di situ terjadi perubahan yang lumayan drastis sebetulnya. Oke. Nah, secara keseniannya ada apa aja? Ada keramik dan tembikar, terus ada kaligrafi, painting, lukisan ya, sculpture, terus apa namanya, ukiran giok. Terus mereka juga punya gaya desain sendiri untuk Korea sebetulnya yang bisa dideteksi ada perbedaannya sebetulnya dari kalau kita bandingkan ke Cina atau Jepang. Terus ada Sagyong atau Silk Sutra dan ini sebetulnya illuminated manuscript dari Korea. Ini bisa dibandingin ya dengan sutranya Jepang punya, Cina juga punya, dan Barat pun sebetulnya punya juga illuminated manuscript dan itu jatuhnya di codex kira-kira di abad pertengahan tuh ya. Jadi kira-kira dari abad ke-9 sampai ke abad ke berapa 13 sesudah Masehi. Nah, um, terus ada Hanji terakhir itu Korean papercraft. Itu cuma salah satu hal yang menarik aja sebetulnya. Puntiran-puntiran um, apa dari rumput yang dikeringkan terus nanti dibikin jadi sesuatu. Secara keseluruhan Korea itu sebetulnya gambarnya, cara kamu mendeteksinya adalah dia lebih komikal gambarnya. Jadi kalau Chinese kita bisa lihat serius ya. Jepang mungkin lebih banyak kontor-kontor yang agak bengkok gitu dan orangnya mungkin dibandingkan dari antara ketiganya mungkin paling realistis kalau untuk Jepang. Nah, Korea tuh komikal dalam artian maksudnya mirip gambar komik gitu ya, lebih lucu, lebih pendek, tidak terlalu elegan,
warnanya lebih menyala. Maksudnya itu lebih komikal tuh maksud saya. Nanti sambil jalan kita bisa lihat. Di sini aja yang di sebelah kanan kita udah bisa lihat gambar naganya sebetulnya mengarah ke lebih komikal. Nanti di arah belakang ketika mereka sudah mencoba melepaskan diri juga kalian bisa lihat bentuknya agak sedikit-sedikit bisa dibilang tidak seproporsional Chinese atau Japanese. Figur-figur entah binatang atau orang atau apapun. Oke. Secara mitologi, Korea sebetulnya awal-awalnya banget adalah ya masih rumpun orang-orang itu ya. Dari Cina, ada yang lari ke Korea, ada yang lari ke Jepang. Dan ketika mereka mulai menghuni area itu, mereka masuknya ke kepercayaan syamanisme atau dukun sebetulnya. Syaman itu perdukunan. Jadi kita nggak bisa bilang mereka sudah langsung percaya Taoisme di awal, nggak. Jadi memang mereka mungkin respon naluri manusia ya untuk kalau seandainya udah sampai pada bersinggungan dengan alam, mereka mulai untuk mempercayai gitu kan. Jadi objek apalah batu besar, pohon besar atau apa, gunung gitu kan disangka punya roh, ada rohnya di situ. Nah, syamanisme itu kalau mereka jadi melahirkan tokoh sendiri juga gitu. Dan kalau kita lihat mungkin di materi Jepang kan hasil turunan dari Amaterasu itu kan kalau kita trace genealogi atau runutan generasinya berdasarkan Nihon Shoki itu kita bisa lihat ada semacam keperluan politis. Jadi seorang kaisar itu menjadi legitimate, menjadi seorang pemimpin yang apa ya istilahnya ya legit gitu kan, betul-betul bisa duduk di situ karena mereka nyambungin sendiri gitu ke dewa dan dewinya. Nah, Korea juga sebetulnya hampir nggak beda sih. Jadi kalau kita bisa lihat Cina itu berpikirnya bahwa mereka emperornya atau kaisarnya itu kan putra langit katanya gitu ya. Kalau Jepang turunan dari Dewi Matahari katanya kan ya. Nah kalau Korea mereka berpikir bahwa ada perkawinan antara bumi dan langit dan itu melahirkan satu figur yang namanya Dangan atau tulisannya Dangun itu di situ. Nah itulah first emperor. Jadi kalau kita cari orangnya apakah ada, ya nggak tahu gitu ke belakang sana ada apa enggaknya. Biasanya Asia cenderung nggak mencatat dengan detail ya. Jadi agak sulit untuk kita tahu apakah itu faktual, historis atau enggak gitu. Atau sebuah mitologi yang dirajut bersambung menjadi faktual. Nah, itu kita udah susah bedainnya. Tapi ya itu subjek research ya. Kalau seandainya kalian berpikir senang untuk mencoba cari tahu, boleh dicoba cari tahu. Oke. Nah, si Dangan itu sendiri sering sekali terlihat di bentuk visual kalau kita lihat. Biasanya dia sebagai satu figur yang duduk di alam. Mau di atas gunung, mau di atas bukit atau berbatu atau apapun. Tapi sering sekali ditunjukkan dia hadir dengan beberapa maid atau pembantu di situ. Terus ada tiger atau macan dan biasanya ada satu figur orang tua. Nah, itu biasanya simbolnya dari dangun itu. Dan itu sering dipakai berganti-gantian gitu ya. Jadi dianggapnya dangun itu walaupun the first emperor, dia juga bisa dianggap sebagai seorang bijak atau spirit atau roh dari alam mungkin.
Mereka sih nyebutnya Sanshin atau Mountain Spirit itu. Jadi ini mungkin lebih metafora ya, lebih kias gitu loh. Apakah ini ada orang benernya atau tidak juga kita nggak bisa ngomong. Tapi ya sebuah representasi aja gitu ya. Nah, pertemuan antara bumi dan langit tadi yang menyebabkan dilahirkannya si figur tadi itu ada di Gunung Baekdu atau Paektu katanya. Dan walaupun di sekarang sudah membaik, cuman tetap aja ya posisinya ternyata ada di Korea Utara gitu. Dan walaupun Korea Utara menganut komunisme, cuman tetap saja dari kepercayaan dasar mereka, Korea Utara dan Selatan dua-duanya sama mempunyai kepercayaan ini. Makanya kita bisa lihat ketika Selatan berhasil lagi itu mengunjungi sesekali ya, waktu situasinya lagi agak tenang dan mereka tidak cekcok, kita bisa lihat lumayan senang juga orang Selatan yang punya keinginan untuk, ya mereka nyebutnya ziarah mungkin ya, pilgrimage gitu ya, untuk ke gunung ini gitu loh. Dan di gunung ini terlihat ada, kalau susunan gitu, kalau mereka ngelihatnya sebagai ada utara, timur, barat, dan selatan yaitu. Nah itu salah satu kepercayaan bersama antara utara dan selatan sebetulnya. Nah si Dangan tadi itu tercipta atau terlahir kalau berdasarkan mitologinya Korea itu ada di sini, di Gunung Paektu itu. Jadi ya sangat-sangat senang gitu ya orang ini ketika bisa ketemu dengan Kim Jong Un, bisa bertemu dengan damai dengan siapa tuh waktu hari itu yang menjabat, Moon Jae-in ya kalau saya nggak salah. Nah di tahun 2018 itu 2 tahun yang lalu berarti mereka bertemu di atas dan mereka menganggapnya itu situs yang suci jadinya. Itu sudah hampir ke Cina sih sebetulnya. Oke. Nah, secara lukisan kalau Korea ada Minhwa. Nah, Minhwa itu artinya common people sebetulnya. Jadi lukisan-lukisan yang digambar dengan genre yang namanya Minhwa itu genre lukisan yang sifatnya masyarakat sehari-hari gitu, konsumsi masyarakat sehari-hari. Kita bisa lihat Minhwa itu ada yang di paling kanan dan saya tinggalin video di situ. Jadi silakan dicek sendiri nanti, ditonton kalau kalian lagi buka PPT ini. Terus ada Muninhwa di situ. Nah, Muninhwa ini atau literati painting itu persis dengan scroll painting yang ada di Cina sebetulnya. Literati itu kaum literatur, kaum yang bisa baca sebetulnya ya. Dan itu kita bisa lihat memang Muninhwa itu yang untuk kelas tinggi, Minhwa itu yang buat kelas rendah atau lebih ke masyarakat kalayak ramai jadinya ya. Dan Minhwa sendiri dia punya berbagai macam sub genre lagi di situ. Ada Yeonhwado, di situ ada lotus painting, ada book painting, fish painting, flower painting. Jadi itu sifatnya lebih entah simbolik atau sifatnya apa istilahnya tuh, still life gitu. Jadi objek ya. Nah yang kalian bisa lihat di paling kanan sana Minhwa itu still life. Jadi benda-benda yang betul-betul ditaruh dalam keadaan tidak bergerak dan dilukis. Sedangkan Muninhwa ya nggak aneh ya bahwa dia ini scholar painting itu. Jadi memang dibuat untuk kaum-kaum yang terpelajar. Nah, si Muninhwa ini tentunya hanya bisa dinikmati oleh kaum yang lebih tinggi. Jadi mereka yang terpelajar, kaum akademi, dia
punya sub-genre juga, ada landscape painting dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang kita bisa bedain langsung dari Muninhua adalah kalau kita lihat ada puisi kecil di situ. Ini tulisan yang hitam terus ada catnya. Nah, ini tradisi yang mirip yang kita bisa temuin juga di scroll painting di Cina. Cat dan syair yang ditinggalkan itu sebetulnya bisa ditambahkan sendiri. Jadi siapa yang sudah berhasil membeli atau jadi kolektor dari si lukisan itu, biasanya mereka menambahkan syairnya sendiri pada zaman dulu. Sekarang sih mungkin nggak lagi. Tapi bisa juga dibuat oleh si pelukisnya sendiri. Jadi sangat mungkin untuk itu dilakuin. Nah, ini contoh lagi. Kalau Korea, biasanya lukisan-lukisan mereka cenderung lebih berfokus ke orang-orangnya. Jadi, kalau seandainya kita lihat yang ke arah yang lebih modern, skala orang, figur manusia dibanding alam, itu menjadi lebih detail. Kalau di Chinese, orangnya mungkin bisa 1/10 dari total pemandangan alam yang ada. Dan itu saya cuma ngomong tinggi dari orangnya, gitu ya. Jadi bayangin kalau seandainya 1/10, ya berarti perbandingan 9-nya tuh alam, satu bagiannya itu ya manusia, gitu kan. Bayangin 9 poin banding 1 poin, gitu kan. Sekecil itu, gitu loh. Karena mereka mungkin lebih punya fokus sendiri gitu maksudnya ya, ke cara penggambaran itu. Tapi pada masa sebelum menjadi lebih modern, scroll painting mereka agak sulit dibedainnya. Apalagi huruf mereka belum berubah jadi Hangul yang kita kenal sekarang. Ya itulah Korea gitu sebetulnya. Jadi memang mereka agak sulit melepaskan diri dari bayang-bayang tradisi heritage bekas dari Cina. Nah ini juga sama, kita bisa lihat ini literati painting juga, cuman yang kiri kelihatan lebih modern nih, jadi goresannya terus orangnya tuh terlihat lebih beda, yang kanan terlihat lebih modern sedikit. Nah, terus ditemukan juga garis-garis, ini kelihatan banget di gambar anjing ini, Portrayal of a Dog ini, dari era Joseon atau Joseon, terutama di bulu itunya ya, seperti di buntutnya, terus udah gitu di badannya, kita bisa lihat itu trik-trik untuk menggunakan kuas yang betul-betul dipuntir, dan itu penguasaannya luar biasa, seberapa banyak kandungan air yang ada di situ, dan seberapa sedikit, sampai dia bisa menciptakan efek agak blur, terus efek halus di situ. Nah itu lumayan keren juga gitu ya, trik-trik itu kalau kita lihat. Dan tentunya disandingkan juga dengan syair yang ada di situ. Jadi biasa cara bedainnya seperti itu. Kalau seandainya ada syairnya, maka dia relatif kita bisa anggap sebagai literati painting atau lukisan yang kaum terpelajar. Karena ya bayangin lah pada zaman dulu orang yang bisa baca dan melek tulisan, bisa baca tulis itu sedikit gitu ya. Nah, ketika sudah masuk ke Taoisme, kita bisa lihat mereka juga punya tradisi yang mirip di Chinese, cuman mereka mungkin lebih menggambarkan itu dalam bentuk simbol. Jadi simbolisme yang muncul di gambaran mereka. Jadi saya mau fokus di Taoist simbol ini. Jadi ada matahari, ada gunung, air, batu, awan, dan lain sebagainya itu. Nah ini ada satu genre tersendiri
lukisan Korea yang sifatnya punya penyampaian pesan Taoisme. Nah, motif-motif ini disebutnya Shipjangseng gitu ya. Nah, Shipjangseng ini juga menjadi satu kebiasaan kalau untuk mereka gambar, mau di kain atau mau untuk dekorasi atau apapun, dia sifatnya seperti kayak good wish ya, kayak misalnya jadi mengharapkan semua yang terbaik lah gitu. Karena kalau kita ingat lagi, Taoisme adalah the way. Dia mencoba untuk mengikuti alur, dan ketika semuanya berjalan sesuai dengan alurnya, maka dia menjadi harmoni, gitu kan. Jadi kalau kamu dikasih satu hadiah, kado misalnya, apakah itu dalam bentuk sutra, kain sutra yang sudah dihias, atau dekorasi panel, atau dalam bentuk yang lain-lain lagi, termasuk kotak yang dihias dengan motif Shipjangseng ini. Kalau di dalam budaya Korea berarti, wah, ya kita kayak seolah-olah orang itu ngasih kita kado dengan wish, semoga hidup kamu harmoni, penuh dengan harmoni gitu. Ya itu kan satu wish yang bagus ya gitu ya, didoakan yang baik gitu jadinya. Nah, Shipjangseng itu biasanya mengandung simbolisme tadi. Jadi kalau kita lihat, ini bentuknya lebih modern daripada literati painting yang kita udah lihat, mau Minhwa atau Muninhwa. Kita bisa lihat juga warna-warnanya lebih nyala. Jadi ada hijau, biru, merah, kuning, ya. Nah, kalau warnanya kita udah bisa lihat warna pigmen, ada hijau dan segala macam, itu sebetulnya setelah mendapat heritage dari dinasti Tang, kalau saya nggak salah, dari Cina. Nah, dinasti Tang itu lumayan agresif, kalau saya nggak salah, di sejarahnya. Jadi memang dia ekspansi berulang kali keluar dari Cina sendiri, menuju ke Jepang, juga menuju ke Korea. Terus area sekitarnya saya nggak inget yang mana lagi. Tapi kita bisa lihat gitu dengan semua pengaruh itu keluar, mereka juga membawa pengaruh seninya sendiri. Jadi merah, hijau, biru gitu kan. Di Cina ada yang namanya paintingnya green blue period katanya kan. Jadi periode hijau biru. Nah itu betul-betul datang dari dinasti Tang. Gitu. Nah, Shipjangseng ini bisa berbagai macam bentuknya. Cuman pasti yang jelas dia bukan hanya main tinta dengan paper. Dia berwarna udah. Jadi di sini kita ngomongin masalah teknik-teknik dari orang Korea untuk menemukan pigmen warna. Jadi dia bisa pakai umbi-umbian, jadi tanaman yang seperti kunyit, terus udah gitu ada akar-akaran tertentu yang direndam bisa keluarnya warna merah. Itu mereka lakuin gitu di sini kalau pada zaman dulu. Dan agak sedikit berbeda dengan literati painting. Mungkin kalau literati painting yang dulunya mereka masih mengikuti standar standar kontrol seperti yang di Chinese gitu ya. Jadi alam lebih besar, orangnya kecil. Shipjangseng biasanya tidak ada orangnya sama sekali. Jadi hanya simbol-simbol binatang, rusa, terus burung, bangau ya, crane itu. Bangau, apalah, ada jenisnya sendiri, itu yang saya nggak tahu. Terus gunung gitu kan, awan, matahari. Itu semua. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau untuk motif Shipjangseng, sering dipakai sebagai sifatnya dekoratif, dan itu seperti yang saya bilang tadi, dia ngomongin permasalahan good wishes. Jadi kalau ranjang dikasih motif itu artinya ya semoga panjang umur atau hidupnya sehat, bahagia, harmonis, pokoknya itu gitu ya. Mau dibentuk karpet atau mau di dinding sebagai dekorasi dinding, sebagai dekorasi kotak penyimpanan, itu juga bisa.
Nah, terus Korea juga banyak mengambil sebetulnya. Nah, ini yang saya ceritain tadi bahwa di eh, kerajaan Koguryo, kalau mereka berkonflik dengan dinasti Tang, dan Tang karena sebegitu agresifnya mereka punya banyak pengaruh di luar Cina sendiri. Dan salah satu pengaruh yang diambil kalau kita lihat di Korea adalah tempat cara penguburannya itu. Jadi memang tidak aneh ketika kita melihat ini karena dikembalikan ke alam gitu kan sifatnya, dikubur dan dibuat sedemikian rupa dengan prinsip penguburan yang Taoisme itu. Nah, secara detailnya sendiri, kenapa diperlakukan demikian sampai harus dibikin mound gundukan itu, saya nggak terlalu paham. Tapi yang saya pernah baca, memang dia diambil dari Tang dan kebetulan Tang ketika dia keluar, dia bawa semua cara pemikiran filosofi Chinese yang ada dan itu Taois dan Konfusianisme. Nah, ini satu hal yang membuktikan juga bahwa Korea sebetulnya tidak lepas dari pengaruh-pengaruhnya, dan ini kita bisa lihat contoh-contohnya juga ya. Gerbang, kalau di Jepang ada yang namanya Torii Gate, ya kan, gerbang Torii. Terus di sini mereka nyebutnya Hongsalmun. Kalau seandainya di Cina mungkin jadi gerbang apa itu ya namanya, kok saya jadi lupa. Tapi bentuknya pasti familiar ke kalian di situ. Nah, jadi dari situ sebuah bukti ya bahwa lihat, iya itu namanya Paifang. Saya lupa. Ada Hongsalmun, ada Torii, dan ada Paifang. Di secara keseluruhan sebetulnya semuanya ngomongin tentang ketika kita sudah memasuki area itu artinya tempat suci. Di Jepang sama, Torii Gate itu selalu dibuat untuk sebuah semacam kayak legitimasi bahwa Anda memasuki zona sakral gitu kan. Kalau kalian ngunjungin kuil-kuil atau shrine kecil di Jepang, biasanya ada torii gate dulu atau ada kain-kain yang diikat sama mereka ke pohon atau ke batu atau apa itu untuk menunjukkan bahwa itu sakral atau ada penunggunya gitu. Hongsalmun juga sama. Kalau di Chinese mungkin gerbang Paifang itu lebih mengarahnya ke good wish juga. Jadi setelah keluar, kita lepas dari area itu, ya kita bisa kayak good luck atau good journey atau hati-hati, semoga selamat gitu kan. Seperti itulah. Tapi prinsip dasarnya sama. Dia memberikan sebuah marka akan perbedaan zona gitu ya. Jadi ada zona yang holy dan ada yang tidak holy atau biasa aja gitu. Nah, apakah ini ada kemungkinan gitu kan? Karena kita perlu ingat juga apakah Hongsalmun itu ketika dia bercampur dengan Magatama yang kita bisa lihat yang warna biru, merah, kuning itu, jangan-jangan itu masih ada bawaan juga dari budaya Hindu dari India gitu ya. Bayangan sebetapa jauhnya sebuah proses sinkretisme dari seni, dari sesuatu yang dibawa, diadaptasi oleh Buddhisme, dibawa jauh sampai ke Cina, Jepang, Korea, dan tiba-tiba muncul lagi sebagai bentuk triden yang keluar dari budayanya sendiri, bahkan di luar dari negaranya sendiri, sebegitu jauh. Ya. Nah, bayangin terus kelihatan juga dari simbol Taiguk dan Taoisme. Kalau seandainya Korea, Taiguk kita bisa tahu dari ini simbol yang nanti juga dipakai sama mereka untuk bendera bahkan. Dan di logo-logo yang lainnya biasa di Taekwondo kalau saya nggak salah itu juga ada
sebuah simbolisme seperti ini. Bahkan beberapa gerakan-gerakannya sendiri pun seperti itu. Kalau di Chinese, Taoisme kita udah bisa lihat simbol Yin dan Yang, gitu ya. Terus di Jepang ada Magatama, di situ Tomoe, Mitsu Tomoe. Antara Korea dengan Chinese kalau kita lihat sebetulnya hasil perputaran ini lambang yang seperti saling menyeimbangkan diri itu semuanya masih tentang balance, hitam dan putih, panas dan dingin. Semua dualisme itu saling berlawanan tapi dia membalance diri. Dan ini sering kelihatan juga. Bahkan kalau kita lihat masyarakat Bali, ya kan, kalau kita lihat sarung mereka hitam putih hitam putih hitam putih, yang kotak-kotak itu, saya lupa namanya apa di Bali. Tapi itu juga punya prinsip yang sama seperti Chinese. Jadi kita ngomongin seperti Yin dan Yang itu ya masih seperti itu. Itu ya. Jadi di Korea itu punya kompas mata angin itu dia berikan asosiasi tersendiri juga. Dan bahkan kalau saya jelasin tentang Borobudur dulu, ada sebelah kiri, sebelah kanan, atas bawah, utara, selatan, timur, barat, itu punya mudra, ya kan, punya bahasa tangannya sendiri nanti. Patung-patung Buddha yang ada di Borobudur itu. Dan itu sebetulnya kalau kita perhatiin ada yang menghormati bumi, dia menurunkan tangan ke bawah. Ada yang langit, terus ada yang angin atau apa gitu, saya lupa deh. Nah, itu semua juga simbolisme yang sebetulnya muncul di sini gitu kan. Jadi bisa saja dia tidak muncul dalam bentuk Buddhisme karena Buddhisme sudah nanti lebih baru lagi ya sebetulnya ya. Kalau kita lihat dibanding Taoisme maksudnya. Cuman pasti ada perkawinan budaya itu dan bagaimana itu bisa menjadi implikasi gitu sampai kenapa sistem itu bisa tampak juga ada di Borobudur. Dan itulah menariknya gitu ya. Bahkan bahasa tangan yang Kujikiri yang kalian suka lihat di Naruto itu juga masih berurusan dengan ini sebetulnya masalah kompas mata angin itu ya. Jadi memang masih ada hubungannya ke sini. Oke, secara arsitektur dan alam, saya rasa ini sesuatu yang kalian udah pernah lihat juga di Chinese dan di Jepang. Warna-warnanya biasanya di Korea menyala memang, cuman bukan sebuah keanehan melihat warna merah, hijau, kuning, biru. Itu semua warna-warna yang tadi kalian udah lihat muncul di motif Ship Jangseng itu. Terus di kelenteng-kelenteng atau vihara yang ada di Indonesia bahkan kita juga sudah paham dengan kode warna yang ada gitu ya. Dan itu pasti berputar di sekitar sini, merah, hijau, gitu ya. Dan itu semua simbolisme yang diambil dari alam sebetulnya. Red sebagai entah mereka melihatnya sebagai api, apakah sumber hidup ataukah aqua air gitu kan, green tanaman, yellow bisa jadi sinar, bisa jadi apa, dan biru sebagai langit. Nah itu semua adalah kode gitu ya. Jadi Taoisme itu ketika diaplikasikan ke dalam bentuk karya, mereka sebetulnya menggunakan simbol di situ untuk menyampaikan ide-ide ajaran mereka dan nilai-nilai mereka. Nah, ini juga salah satu contoh bagaimana filosofi dari Taoisme bisa hidup tetap di rumah tradisional Korea atau Hanok. Kalau kita lihat, saya akan langsung aja ke sini ya. Ada satu cara berpikir tenet dari tenet itu peraturan ya, jadi semacam prinsip untuk membangun Hanok atau rumah Korea, itu yang namanya Baisanimsu itu. Jadi kalau kita lihat rumah Korea itu dia memanfaatkan kehangatan dan lain sebagainya yang di bawah itu ya. Jadi rumahnya tetap hangat di musim dingin ketika dia menggunakan pemanas itu. Tapi satu hal yang kita bisa lihat juga, coba kita baca di
kalimat pertama yang ada di situ. Mereka merasa bahwa rumah ideal adalah rumah yang dibuat dengan gunung di belakangnya sebagai background dan sungai di depannya. Jadi kalau kita bayangkan ini secara pikiran, sebetulnya gunung di belakang, river di depan, wah, udah Taois banget itu, gitu ya. Jadi harus ada sesuatu yang gunung atau bukit atau bebatuan yang tinggi gitu dengan sebuah vista yang perbandingannya lumayan besar gitu. Ya di situ jelas banget cara berpikir Taoisnya di sini ya. Terus bahkan mereka juga mencoba memanfaatkan alam dengan mengikuti gitu dengan flow itu, dan itu juga cara berpikir Taois kan ya. Taoisme itu tidak pernah mencoba untuk melawan siklus dari alam itu sendiri. Jadi rumah-rumah mereka diklaim ketika mataharinya sedang dalam posisi musim dingin, misalnya winter sun, gambar yang sebelah kiri. Panas mataharinya masuk ke dalam rumah dan itu membuat lebih hangat, tapi ketika summer sun, ketika posisinya lebih tinggi, katanya, rumahnya jadi lebih dingin gitu. Jadi dia adaptable banget gitu. Bagaimana cara mereka bikin hanok ini. Dan itu kembali lagi ke cara berpikir Taoisme. Kepencet. Nah, secara simbolisme kalau kita bahas lebih lanjut lagi, ini gambar yang sebelah kiri itu contoh ketika rumahnya sudah lebih kontemporer, modern di hari ini. Mungkin bukan rumah tinggal, tapi lebih ke satu bangunan tertentu. Di sebelah kanan kita bisa lihat juga itu satu hal yang bisa diadopsi dan dipakai di arsitektur zaman sekarang sebetulnya. Dengan kita mempelajari seni Asia seperti ini kan kita mempelajari nilai ya sebetulnya ya. Jadi kalau kalian sadar dengan motif ship Jangseng tadi itu, dan bahkan sampai di Korea dan di Jepang dan di Cina sekalipun, mereka menggunakan hal yang sama. Bentuk-bentuk atap yang seperti ini itu mensimbolkan sayap bangau yang terbuka. Dan bangau kalau kamu ingat tadi, dia merepresentasikan sesuatu juga sebetulnya di Taoisme. Secara keagamaannya, Korea masuk dengan aliran Vajrayana, kalau saya nggak salah. Jadi Vajrayana itu masih aliran yang turun dari Tibet. Makanya tidak aneh juga ketika kita melihat di Jepang, ada banyak patung dan ornamen-ornamen ritual keagamaan Buddhis dan Shinto yang berbau bergaya Vajra, bukan berbau, bergaya Vajra. Di sini kita bisa lihat ya, jadi Vajra itu memang hasil ukirannya masih mirip banget dengan apa yang ada di India. Ya, jadi kita bisa lihat di yang paling kiri di situ ukirannya juga banyak sekali ya. Kalau kalian masih ingat materi yang di India, yang ukiran Hindu itu, terus yang makin ke kanan kita juga bisa lihat banyak sekali detail-detail kecilnya, yaitu Vajra. Oke, ini salah satu souvenir Korea. Ini anekdot aja. Jadi memang selalu dikasih ada sepasang bebek itu. Katanya untuk marriage fidelity, jadi mendoakan orang supaya langgeng ke belakangnya, tidak ada masalah. Pernikahannya smooth gitu ya, baik-baik aja. Nah, decorative pattern untuk Korea juga sama, mereka masih menggunakan banyak pilihan warna yang tadi. Kuning, biru, merah, hijau. Terus mereka punya pattern-pattern sendiri. Kalau yang di materi yang di Chinese mungkin saya udah pernah tunjukin, ada semacam cap itu ya, yang simbol-simbol yang kaligrafi dibikin di dalam bentuk lingkaran seperti ini. Kalau di Jepang mungkin family crest, jadinya yang logo simbol keluarga itu ya. Jadi
keluarga-keluarga raja feodal itu biasanya punya sendiri ya. Klannya Mitsunari Ishida misalnya. Atau klannya siapa Toyotomi gitu, itu punya sendiri. Nah, Buddhisme itu masuk ke Korea belakangan sebetulnya. Jadi memang Taoisme dulu, dan nanti lama-lama kalau saya nggak salah malah Buddhismenya yang agak dipermasalahkan nanti, yang berlanjut malah Taoismenya. Buddhisme yang masuk ke Korea itu punya aliran sendiri. Nah, itu yang namanya Tongbulgyo itu ya. Dan mereka akan punya banyak gaya-gaya yang mirip dengan Vajra Tibetan. Jadi warna-warnanya kalau kita lihat, kita bandingkan dengan gaya Vajra yang ada di Jepang atau ada di Cina, sebetulnya dia lebih banyak menggunakan warna merah padam itu ya. Jadi cara bedainnya gitu. Kalau seandainya kamu ngelihat penampakan dari sebuah lukisan gambar tradisional yang sifatnya Buddhis, tapi warnanya merah padam, terus figurnya kadang-kadang agak lebih banyak ukir-ukir, lebih banyak lekukan-lekukan, tajam-tajam, itu biasanya Vajra. Apalagi tampangnya biasanya juga sedikit lebih mengerikan juga ya. Secara kasat mata kalau kita lihat jadi lebih agak sedikit mengintimidasi. Ya, di situ saya tinggalin satu video tentang bagaimana mereka memperlakukan sebuah holy relic dari Buddhisme. Ya, setelah itu nanti ada Seoul Sutra di sini juga. Ini illuminated manuskripnya Korea. Ya, ini Sagyong Seoul Sutra. Jadi kalau kita lihat kaligrafinya masih menggunakan karakter-karakter yang lebih tradisional. Tapi ada juga yang udah diadaptasi ke Hangul yang lebih baru. Di sini saya tinggalin video juga kalau kalian mau tahu seperti apa proses berkaryanya. Dan itu juga menggunakan tinta emas. Tapi mungkin bukan emas lebur beneran ya, bukan seperti di barat abad pertengahan. Oke, kalian ini sebuah kertas dari pohon murbei sebetulnya, dan itu bisa dibikin jadi macam-macam sih. Nah, di sini ada Goryeo dinasti, jadi secara perkembangan sebetulnya kita ngomongin masalah perkembangan agama Buddha yang ada di Korea, dan juga perkembangan keramik atau seladon, di situ disebutnya ya. Seladon itu yang seperti ini. Jadi kalau kamu ngelihatnya ada pelapis pelitur di luar keramiknya itu yang warnanya hijau. Nah, itu yang disebutnya seladon pottery. Nah, ini mencapai puncaknya pada dinasti Goryeo itu. Nah, era Joseon kalau di Korea itu yang paling sering diomongin ya, termasuk di K-drama bahkan. Itu masa yang paling penting di Korea karena dia bisa dibilang renaissance-nya Korea gitu ketika Sejong the Great memimpin mereka sebagai seorang kaisar. Di situ mereka juga mengalami banyak serangan tentunya, masih lagi bahkan diserang sama Hideyoshi Toyotomi dari Jepang, dan itu di masa Sengoku kalau di Jepang ya, kalau kita ngomongin itu Hideyoshi itu penerus setelah Nobunaga Oda berarti, dan belum lagi diserang sama dinasti Manchu di Cina. Jadi bayangin mereka mengalami banyak sekali gangguan juga sebetulnya sampai akhir. Dan sampai sekarang masih meninggalkan masalah juga dengan Jepang. Jadi kadang-kadang Korea menuntut balik ke Jepang. Permasalahan dulu dijajah, terus udah gitu perempuan-perempuannya diperkosa dan lain sebagainya. Jadi ada
kaum yang diharamkan gitu ya, jadi dipandang buruk sama orang Koreanya sendiri, terutama kalau sudah hasil percampuran gitu ya, darah campuran. Itu ada ininya sendiri, ada masalahnya sendiri. Tapi anyway, secara perkembangan, kalau kita kembali ke zaman dulunya, di masa Sejong, dia naik secara science, secara art, dan secara teknologi juga. Jadi ya, kira-kira area-area Sengoku itu kan dekat-dekat seperti Renaissance-nya Barat ya. Jadi ya bayanginlah di Jepang aja udah punya Tanegashima kok gitu ya. Bedil yang pakai dibakar pakai ini apa sih? Pelurunya besi yang bulat itu. Dan di timeline itulah gitu di zaman Joseon itu terjadi bahasa Korea yang kita kenal sekarang. Dibikin itu yang namanya Hangul itu ya. Dan bentukannya sekarang. Gitu. Di era Joseon ini Buddhisme mengalami penekanan, jadi sempat bahkan hampir apa ya? Karena asosiasi sih sebetulnya, jadi ada satu kelompok yang ada di kekaisaran itu, entah saya nggak tahu nyebutnya apa ya, sebagai semacam kayak parlemennya gitulah, anggota parlemennya yang membawa pemikiran Buddhis dan mereka tiba-tiba mencoba menggulingkan itu. Jadi makanya dianggap buruk sama mereka pada zaman itu. Tapi kita bisa lihat juga ya, jadi figur-figurnya banyak gitu. Kalau kita bandingkan ke Buddhisme yang asli kan, Buddhisme itu ya Siddhartha Gautama aja gitu kan, kok jadi ada macam-macam. Nah, di sini eh, tidak murni tentunya, jadi tidak murni lagi karena mereka punya banyak figur-figur tambahan di luar itu ya, raja-raja ini. Dan itu juga tidak aneh gitu ketika kita lihat di Jepang kan, bagaimana di Shinto, dewa-dewi Shinto itu semacam jadi dewa-dewi kelas yang sedikit lebih bawah gitu kalau untuk mereka. Sedangkan sang Budanya sendiri menjadi lebih tinggi. Itu menarik kalau dipelajarin kenapa bisa jadi begitu. Tapi tetap aja mereka hargai juga gitu ya. Jadi gimana bisa tiba-tiba ada figur Nioh gitu kan di bawah Buddha untuk sebagai penjaga. Bisa ada Raijin dan Fujin di bawah Buddha, itu menarik untuk dipelajarin gitu simbolisme itu. Iya. Um, ya berikutnya ada ini apa, porselen dan tembikar yang ada di zaman Joseon menjadi lebih halus bikinannya. Jadi kalau kita lihat tadi yang Celadon kan lebih banyak ornamentasi ya. Di sini jadi putih melenis bersih, atau warna lain pun biasanya dia lebih bentuknya kalau di desain disebutnya streamline gitu. Jadi lebih halus dan tidak banyak apa garis-garis aneh-aneh. Nah, masuk ke late Joseon period itu ada sebuah transisi. Jadi di sini memang mereka merasa ada keinginan untuk gimana ya, melepaskan diri gitu dari pengaruh-pengaruh lamanya mereka dan menciptakan sesuatu yang original gitu. Jadi terjadi sebuah gerakan dan itu berubah menjadi satu gayanya sendiri di sini. Apalagi termasuk ada represi ke Buddhismenya itu ya. Jadi mereka kembali lagi sebetulnya untuk menggambarkan figur Dangun tadi yang ada di awal. Jadi mereka kembali lagi ke satu gaya-gaya yang sifatnya lebih Taois dan ke alam gitu ya. Kembali ke mitologi-mitologi mereka. Gitu ya. Memang secara sekilas kalau kita lihat hampir nggak bisa dibedain. Yang kiri kelihatan beda banget, terutama memang dari penggunaan warna dan bentuk orang. Bajunya terutama jelas banget ya, pastinya beda. Cuman kalau kalian terbiasa melihatnya, memang figur-figurnya beda banget Korea ini. Dan bentukan orangnya juga, kepalanya jadi sedikit
gimana ya, nggak tidak terlalu proporsional, seproporsional apa yang kita kenal gitu. Nah, terus ada Sumukwa juga, jadi ini mirip sebuah apa? Painting kaligrafi namanya, jadi lukisan tapi menggunakan teknik kaligrafi untuk menulis huruf-huruf kanji mereka. Nah, kalau di Korea disebutnya Sumukwa, kalau di Cina mungkin disebutnya lain lagi gitu ya. Di situ nanti. Ya, tapi kita bisa lihat bahwa mereka tidak berbeda terlalu jauh, cuman mereka ujungnya mencoba untuk punya gayanya sendiri. Oke, saya mau nyentuh sedikit tentang Korea Utara. Nah, Korea Utara kalau untuk lukisan tradisionalnya sama aja tentunya dengan Korea Selatan. Cuman sejak komunisme masuk ya kita bisa lihat jadi ini gaya yang namanya konstruktivisme yang dipakai juga di Rusia, dipakai juga di grafik desain di era Stalin misalnya, di era komunis Rusia. Termasuk Indonesia juga pada zaman-zaman dulu waktu Soekarno sedikit uh, condong ke sayap kiri, ke sosialis, kita juga bisa lihat banyak contoh-contoh itu ya sebetulnya konstruktivisme itu. Nah, gaya seperti ini yang bisa ditunjukin adalah figur manusia, figur pemuda yang bukan kaya, yang bersemangat, penuh energi, bisa menyuguhkan kekuatan untuk membangun negeri gitu, seperti itu. Yang ditunjukkan kan selalu itu gitu loh, semangat gitu ya. Dan heroisme masyarakat gitu. Lihat pose-pose mereka ketika mereka berdiri, lengan baju yang tersingsing. Kalau jalan kayaknya mantep gitu kan pijakan kakinya. Nah, itu poster-poster propaganda yang dipakai di komunisme. Tapi untuk Korea Utara, lukisan-lukisan mereka yang lebih modern, mereka stagnan. Jadi kalau kalian mungkin udah mulai pelajarin di Western atau di Eastern sebentar lagi bakal mulai transisi ke kontemporer, kalian bisa melihat mulai cara berkaryanya lain banget. Di Korea Utara mereka masih stagnan di uh, ngomongin tentang bagusnya hidup gitu. Nikmatnya hidup di era ini, menikmati alam, ya begitu aja gitu. Karena komunisme memang cenderung banyak menggunakan represi ketika mereka menyajikan gambaran akan kehidupan dalam negeri mereka. Begitu juga dengan koran-koran yang ada di Cina, mainland China, daratan itu. Jadi memang banyak yang ditutup-tutup juga ya. Jadi artinya didandanin sebaik mungkin. Ya inilah lukisan modern yang ada di Korea Utara. Kebanyakan ngomongin alam gitu kan, kekuatan alam, keindahan alam, bolak-balik, putar-putar di situ. Oke. Kira-kira segitu materi untuk Korea. Saya rekam di sini untuk kasih suplemen aja. Saya stop di sini jadinya dan silakan ditonton. Kalau seandainya ada yang mau ditanyain, boleh ditanyain. Ya. Terima kasih.